Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mandi kan? Sudah sarapan? Nah, kalau sudah, kita belajar bersama-sama ya hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Dia Ayu Noviani, bisa dipanggil Bu Ayu. Ibu hari ini berkesempatan untuk membantu Bu Memi mengajar dan membimbing kalian dari rumah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pada pembelajaran ke-1. Kita hari ini akan belajar materi bahasa Indonesia, SPDP, dan juga matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara tepat. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan, kaki, dan juga kepala secara tepat. Yang terakhir, siswa dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan juga titik sudut dengan tepat. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap negara kita. Anak-anak, silahkan buka buku siswa kalian pada halaman 52. Terdapat percakapan Dayu dan teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemuceng, serbet, kain pel, dan juga vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan makna kata. Kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 54. Kita lakukan dengan cara permainan memasangkan. Pertama, kita perhatikan kata yang ada di sisi kiri. Lalu kita cari maknanya pada sisi kanan. Selanjutnya kita tarik garis seperti contoh berikut ini. Bacaan yang ada di buku siswa halaman 54 sampai 55.
Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Nah, setelah membaca bacaan tadi, kita jadi tahu bagaimana kelas yang bersih, ciri-ciri kelas yang bersih, dan juga alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kelas. Setelah itu, kalian tulis hasil pengamatan kalian terhadap gambar pada kolom berikut. Nah, kalian tulis hasil pengamatan kalian di buku kalian seperti contoh di kolom itu ya. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Kalian bisa memperhatikan gambar di buku siswa halaman 57 sampai 58. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Kemudian perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan juga gerakan kaki temanmu. Nah, untuk memperjelas bagaimana gerakan tari menyapu lantai, kalian tonton contoh gerakan tari menyapu lantai berikut ini. Hari ini Adit mau menirukan gerakan menyapu lantai. Adit mulai ya. Perhatikan dengan seksama ya, sahabat. 1. Perhatikan gerakan kepala. 2. Perhatikan gerakan tangan. 3. Perhatikan gerakan kaki. Sekarang Adit mau mempraktikkan gerakan menyapu dengan tarian. Adit mulai ya. Sekian video dari Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu merupakan contoh gerakan tari menyapu lantai ya. Kalian bisa menirukan gerakan tersebut di rumah ya. Ketika kalian menyapu lantai, kalian bisa mencobanya. Nah, itu merupakan
Contoh gerakan tari menyapu lantai. Kalian bisa mencoba gerakan tari tersebut ketika menyapu lantai di rumah ya. Saat menari, kita bisa menggunakan iringan tari. Iringan tari dapat berupa lagu atau bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian pengiring tari berasal dari alat musik. Kita bisa mendengar beberapa bunyi alat musik pengiring tari. Contoh alat musik untuk mengiringi tari ada gendang, rebana, tamborin, dan juga tifa. Jika alat musik tersebut tidak ada, kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita sebagai alat musik. Misalnya botol plastik bekas. Anak-anak, alat musik gendang dan tifa memiliki dinding yang berpola. Pola dinding gendang dan tifa membentuk. Kita bisa mengamati gendang tersebut. Di sisi gendang terdapat sebuah pola. Pola tersebut mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut, maka bangun tersebut disebut bangun segitiga. Selanjutnya, alat musik tifa. Di sisi tifa terdapat sebuah pola. Pola tersebut mempunyai banyak sisi sebanyak 4 buah, kemudian ada 4 titik sudut dan mempunyai bangun pada pola di dinding tifa adalah segi 4. Kita sudah belajar mengamati bentuk segitiga dan segi 4 pada benda. Sekarang kita akan melihat bentuk segitiga dan segi 4 lainnya. Anak-anak, kalian bisa belajar mengelompokkan bangun segitiga dan segi 4 dengan mengerjakan soal latihan di buku siswa halaman 60. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kalian cocokkan ciri-ciri bangun tersebut, kemudian dicocokkan dengan bentuk bangun di bawahnya ya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama tadi kita telah belajar tentang kosakata tentang lingkungan sehat di sekolah. Kemudian yang kedua, menirukan gerakan menyapu, ya kan? Yang terakhir, kita belajar mengelompokkan bangun datar. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.